Ya balik lagi sama gua di R20 Motovlog. Di vlog kali ini gua mau ke Lembang. Ini morning ride tapi bukan hari Minggu, jadi bukan Sun Mori. Gua cuma mau bilang ini morning ride aja. Oh, gua bersemangat banget guys. Soalnya ini ada Harley yang keren, bur. Ngikutin belakang ini lah, biar kesannya keren gitu. Masih banyak ternyata rombongannya. Ya mereka pada belok, padahal tadinya gua dari gua ngisi dulu bensin si Saber, si Imbre, karena tinggal satu batang. Jadi ya kalau nggak diisi ntar takutnya mati di jalan, gua nggak bisa pulang. I smelling something is not good. Bla 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 bla. Dia kayaknya pengen di depan gue, pengen kelihatan miring-miring kali ya. Sok lah, gue ikutin loh. Tuh bannya standar lagi. Kalau banyak gede sih, ayo aja gue ajak miring. Bro, dingin banget bro di sini. Di video ini tuh bakalan ada adegan miring-miring atau karena ringan. Jadi gua harap bagi lu semua jangan tiru ini ya, soalnya membutuhkan skill, anjay. Butuhkan skill yang mumpuni dan keberanian. Bukan nekat ya, keberanian. Nah, tadi aja Sugomi udah naik, udah turun lagi malah. Tapi nggak tahu dari sana deh. Aku membahas soal MotoGP kemarin ah. Jadi MotoGP kemarin tuh, GP Qatar itu sempat delay 45 menit kalau nggak salah. Ya sekitar gitu lah. 1 hari 45 menit lebih tepatnya. Yang dijadwalkannya tuh race hari Minggu malam, jadi Sabtunya kualifikasi jam 11 waktu Indonesia bagian barat tuh jam 11 kualifikasi. Jam 12 nya
race gitu, mulai dari Moto3, Moto2 sama MotoGP. Itu tuh race harusnya hari Minggu, karena hujan jadi sampai kualifikasi pun di cancel. Jadi starting grid tuh dihitung dari akumulasi apa sih, free practice 1, 2, 3. Nah gitu. Jadi si urutannya kalau nggak salah tuh pole positionnya tuh Vinales, terus ya None apa Dovizioso kalau nggak salah keduanya, terus ada Johan Zarco 3 teratas itu. Sedangkan idola gua Mamang Rossi ada di starting gridnya ke 10. Dia di ke 10. Terus pas race nya tuh Senin malam, Senin jam 1 tuh race MotoGP radio indoor tadi. Itu pun udah molor race nya jam 12 tuh udah mulai, cuman karena hujan. Setelah race Moto3 itu mau ke Moto2 tuh hujan, makanya di delay 45 menit supaya si lintasannya kering, karena di sana kan selalu main malam. Nah kalau main malam otomatis menggunakan pencahayaan yang sangat banyak. Ya, jadi gitu, harus ngegunain banyak pencahayaan, karena di motor-motor di kelas di balapan resmi itu kan udah nggak ada yang pakai lampu ya. Nggak ada yang pakai lampu, jadi harus pakai penerangan khusus. Dan permasalahannya kalau misalnya race malam, nanti dianya tuh kalau si lintasan basah tuh nantinya ada pantulan cahaya dari si aspal ke si rider. Jadi itu ngebahayain, nanti membuat silau matanya. Daripada ngebahayain mending ditunda. Begitu sama pengguna Saber saling menyapa di jalan. Nah setelah pas race mulai itu yang keren itu Johan Zarco. Oh dia langsung dari starting grid dari urutan ketiga dia langsung ngerangsak, langsung mimpin dulu. Cuman sayang dia cuma bertahan 6 lap karena dia ban depannya bannya slip langsung jatuh, jadi dia nggak bisa ngelanjutin. Terus yang lebih kerennya lagi, Valentino Rossi dari posisi ke 10 naik bro, sedikit perlahan tapi pasti. Dia pengen ngejawab omongan hater yang bilang dia tuh udah nggak akan bisa gitu balapan di MotoGP. Dan ternyata terbukti dia masih mampu buat balapan di MotoGP, di kelas MotoGP. Dari posisi 10 dia langsung naik ke posisi 3, naik perlahan. Dan di akhir sebenarnya dia ada kemungkinan buat overtake jadi posisi 2 atau posisi 1, tapi dia ngerasain ada yang nggak enak gitu. Dia ngerasain feelnya tuh, dia nggak kurang enak feelnya sama ban depannya dia. Jadi dia masih ngerasa ban depan dia agak slip, makanya dia jadi dia bijaksana banget itu. Dia mikir ya udahlah, ambil posisi 3 aja, amanin posisi 3.
gak usah maksain push ke depan, padahal jarak sama yang kedua tuh Dovizioso Iannone sama Iannone tuh nggak begitu jauh. Iannone apa Dovizioso ya, wah pokoknya itu rider Ducati aja, itu nggak begitu jauh perbedaan waktunya. Ya itulah guys, itulah balapan MotoGP yang nggak bisa diprediksi siapa yang bakalan menang. Emang pada dasarnya gini, si Ross itu emang dari tahun-tahun sebelumnya dia sampai dibilang bukan rider latihan. Jadi dia kadang latihan cuman bisa di posisi free practice atau di kualifikasi itu cuma bisa posisi 5, 6, 7 gitu, jarang gitu. Yang sekarang 2 tahun lalu, dari mulai 3 tahun yang lalu lah menurut gua udah mulai jarang dapat pole position, karena gitu dia bukan rider, itu bukan rider latihan gitu, dia rider race. Dan terbukti kemarin juga dia free practice 1, 2, 3 buruk sekali, sangat buruk kalau menurut gua. Dan pada saat pas itu juga kan warm up ditambah, warm up lapnya ditambah, jadi yang harusnya cuma 1 lap jadi 2 lap. Hah? Tunggu, muter dulu, tunggu. Sekarang jadi 2 lap. Jadi si race-nya dipangkas jadi cuma 20 lap gitu. Pokoknya banyak kejadian yang hebat lah pokoknya menurut gua. Marquez juga, Marc Marquez di pas warm up dia sempet jatuh, dia sempet crash dulu di warm up lap. Nah, itu yang lebih tepat, warm up lap. Ya dia di warm up lapnya tuh sempet jatuh sampai dia tuh harus ganti motor dulu karena crash kan. Tapi Marquez akhirnya cuma bisa finish posisi 4. Aduh guys, enak banget pemandangan di sini. Gua penat banget minggu ini, sampai hari Minggu pun gua nggak sunmori. Makanya pas kayak gini gua lagi bisa keluar, gua lagi nyantai. Gua sempetin buat riding di sini, dan bener nggak sia-sia sih. Menurut gua nggak sia-sia sih riding di sini. Enak banget guys, gua rasa pikiran gua tuh, beban gua di dalam pikiran gua tuh lepas semua. Gua jadi lebih nyantai, lebih relax.
nggak jauh banget ya. Nggak jauh-jauh amat ya dari Nana Subang. Biarin lah, gue muter dulu ke bawah dikit lah. Oh iya guys, try ini guys. Ducati bro. Ayo ke Gracia. Ke Gracia.